يا كريم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا أبواب رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عطفة رات العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عطفة رات العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى لحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عطفة رات العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Melanjutkan pengajian yang kemarin, kitab Arba'in Nawawi yang kedua. An Umar radhiyallahu an aidon qala, diriwayatkan dari hadis yang kedua daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bainana nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala kami duduk, nahnu kami berduduk bersama Rasulullah SAW data yaumin pada suatu hari. Ittola'a alaina, tiba-tiba nampaklah di hadapan kami rojulun, siapa rojulun, seorang laki-laki, syadidu bayadisya, yang sangat putih secemerlang pakaiannya, syadidu sawadi sya'ur, yang sangat begitu indah hitamnya di rambut tersebut. La yura alaihi atharus safar, kita semua tidak melihat daripada mereka itu bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu, dan kita semua tidak ada yang mengetahui, minna ahadun, daripada kita semua di antara kita. Hatta jalasa, sehingga duduklah laki-laki tersebut ilan Nabi SAW, kepada Nabi SAW, fasnada rukbataihi ila rukbataihi, tiba-tiba mendekatkan ini di dengkulnya ini mendekati dengkul Rasulullah SAW. Wa wadu'a kaffaihi ala fahidaihi, kemudian meletakkan telapak tangannya itu di atas daripada paha Rasulullah. Wa qala, laki-laki tersebut berbicara kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni, berikanlah kabar kepadaku, anil islami, tentang agama Islam. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan pencerahan dan juga penjelasan tentang agama Islam. Al-Islamu, yaitu yang dinamakan agama Islam, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib ditaati, yang wajib diimani, illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan daripada Allah. Wa tuqimas shalah, dan menjalankan daripada sholat yang 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita, dan menunaikan pergi haji, inistata'ta, bagi di antara kalian yang mampu, ilaihi, jalannya ke Makkah. Qala, maka orang tersebut, sodaqta, engkau benar. Jadi sahabat yang lain itu belum mau terkagum-kagum, ini orang pura-pura bertanya, tapi habis didengerin Nabi ngasih penjelasan, sodaqta, engkau betul. Nah, kok dia yang bertanya, dia yang membetulkan. Sahabat Nabi itu semua itu belum, kok aneh orang ini. Tiba-tiba tatkala saya duduk bersama Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang datang. Ittola'a, tiba-tiba nongol begitu kan. Jadi seorang laki-laki, rojulun syadidu bayadisyadu, seorang laki-laki yang bajunya putih seperti baju dari surga, baju yang mahal itu. Kemudian syadidu sawadi sya'ur, orangnya pun ganteng, rambutnya pun penuh dengan kemilauan hitamnya. Kemudian la yura alaihi safar, kami semua tidak ada melihat dari bekas perjalanan yang jauh itu.
oh ini orang aneh, kita nggak ada yang kenal, tapi nggak ada bekas bepergian jauh, Bu. Jadi kayak ajaib ini. Jadi orang ini ajib nih, aneh nih kan. Kemudian la yura alaihi atharus safar. Kami pun tidak melihat apapun sedikit pun daripada bekas dari kelelahan dalam perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kita semua juga tidak ada yang mengenali laki-laki tersebut. Kemudian hatta jalasa, sehingga dia duduk mendekati Rasulullah, mengucapin salam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Ini dengkulnya ini didekatkan berhadapan sama Nabi. Kemudian wawadu'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan daripada telapak tangannya di atas paha Rasulullah dan bertanya, wahai Nabi Muhammad, apa yang dinamakan agama Islam? Seperti apa Islam itu? Beliau menceritakan Nabi SAW, antashhada alla ilaha illallah. Siapa orang yang sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak diimani, yang hak diibadahi, yang hak disembah illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, menjalankan sholat yang 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat, baik zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat intensifikasi, ataupun zakat-zakat mal yang lainnya. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menjalankan ibadah haji bagi yang mampu, baik badannya ataupun rezekinya, Bu. Kalau badan kita nggak sanggup, rezeki kita bisa meminta tolong orang dibadalkan, itu bisa. Orang tersebut sodakta, engkau benar ya Rasulullah. Jadi sahabat yang lain ini sudah mulai bingung. Dia yang seakan-akan bertanya, beliau pula yang membenarkannya. Ini orang aneh ini, dari pertama datang ini ciri-cirinya sudah membingungkan, tapi membuat takjub seluruh sahabat Nabi. Kemudian orang tersebut, laki-laki tersebut berbicara kepada Nabi. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Semua di antara kami takjub daripada mereka yang bertanya dan membenarkannya. Kemudian laki-laki ini berkata kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fa'akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang beriman itu apa saja. Qala, Nabi Muhammad bersabda, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian laki-laki tersebut membenarkan, qala sadaqta, engkau benar ya Rasulullah. Jadi laki-laki tersebut pun memberikan pertanyaan lagi, Bu. Wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah kami apa itu iman. Al-iman, orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat ini, Bu, kalau kita bilang seberapa sih jumlah malaikat, Pak Ustadz? Tidak ada yang bisa menghitungnya, Bu. Lebih banyak daripada tetesan air hujan dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu tetesan air hujan itu kalau untuk menghitung malaikat nggak cukup juga, Bu. Lebih banyak daripada butiran pasir yang ada di atas muka bumi ini. Itu kalau ditanya malaikat. Tapi yang wajib kita imani ada 10. Nanti di dalam kitab Aqidatul Awam itu ada syairnya, Bu. 10 itu siapa saja. Kemudian wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu diturunkan ada 4. Yang pertama, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir sebagai penutup, kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi yang lain apa Pak Ustadz nerimanya? Namanya sukuf, Bu. Di dalam syair ada
wal suhuful khalili wal karimi fiha kalamul hakamil alimi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila. Itu ada namanya suhuf, itu berisi lembaran firman Allah. Makanya ada bait itu Bu, supaya apa? Lebih kita menghafalnya mudah. Kemudian beriman kepada Rasul Allah. Rasul Allah itu berjumlah 313. Oh kadang Ustaz, saya udah hafalin 25, ingin ngafal yang 313. Nanti ada masanya kalau Ibu mau. Ada buku kitabnya sama kita. Biar kita kenal Bu sama para Rasul. Ini giliran artis apal. Oh ini Ria Ricis, ya kan? Oh ini Jupe, ya kan? Oh ini Dewi Persik, ya kan? Ini Dewi Pesek, yang sono hafal. Tapi giliran para nabi kita tidak hafal. Itu di dalam syairnya ada Bu. Adam, Idris, Nuhum, Tuma, Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba, Lutun wa Ismailu Ishaku kada, Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada, Syuaibu Haruna wa Musa wal Yasa, Dzulkifli Dawuda Sulaiman muttaba, Ilyas Yunus Zakaria Yahya, Isa wa Toha Khotimul Tahoya, alaihi musallatu wassalamu. Itu kalau di dalam syair. Kalau mau lebih dimudahkan lagi, udah saya urutkan dari waktu anak-anak Bu. Itu nama Nabi sering kita kirim Fatihah, minimal habis maghrib sekali, habis subuh sekali. Itu ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal yang tadi Bu. Kalau yang pakai Arab agak ribet gitu kan. Dulu waktu saya anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun, apa Bu? Karena dulu spektor di Manasah itu, di Jawa, di Banten, di Madura itu 5 waktu sholat wajib sholawat. Habis kita adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai adzan minimal 10 menit, 15 menit nunggu Pak Imam, Pak Kiai sholawatan. Makanya pinter. Nah ini sekarang kita ngaku aswaja, ngaku nahdiyin, nahdlatul ulama, tapi sudah mulai orang nggak ada sholawat, udah mati. Ya yang orang tua sholat sunnah, kita anak-anak sholawatan. Bila dulu sholat sunnah dulu, sholawatan sambil nunggu yang datang yang masih berwudu. Makanya lama-lama itu Islam itu akan tergeser, step geser, rusak. Volume adzan sudah mulai diganggu. Dibilang mengganggu ketentraman, nggak bisa. Yang dinamakan mengganggu ketentraman, kalau 30.000 volt, 20.000 volt itu sampai jam 1 malam, jam 2 malam, ini cuma 5 menit, 10 menit. Nah ini salah satu PKI gaya baru, harus kita tahu. Kemudian melanjutkan yang tadi, ketika sudah beriman kepada Rasulullah, yang wajib 25, yang sunnah itu 313. Kemudian beriman wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Pada suatu masa, negeri bumi yang kita cintai ini akan diluhlantahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya hari kiamat. Kiamat itu ada tanda-tandanya Bu. Banyak nanti kita akan diceritakan di sini. Yang akan terjadi kiamat itu hari Jumat. Cuman belum diketahui Jumat kapan. Yang penting hari Jumat. Makanya saya kalau hari Jumat dari dulu nggak pernah nyari rezeki khusus ibadah. Orang tua saya pun gitu. Nggak pernah dia mencari dunia. Khusus hari Jumat itu ibadah, silaturahim, ngaji.
Mana tahu kita tiba-tiba kiamat tuh masih di tengah hutan, Bu. No, betul. Nah, untuk bilang matinya di tengah hutan. Entah lagi ngapain, Bu, nyari leles-leles. Hari 6 hari silakan, Bu, mencari fantasyiru fil ardh wabtahu min fadlillah. Bertebarlah kalian di muka bumi, mengorek-ngorek rezekinya Allah, menjemput rezeki Allah, mencari karunia Allah. Silakan. Hari Jumat muliakan hari kita. Saya kalau main ke tempat kawan-kawan non-Islam itu, Bu, atau mau belanja, itu kalau hari Minggu ada buka, Bu, toko? Nggak ada, Bu. Mereka duduk di depan patung, nyalain parfum dupa, itu kan setia kali. Tapi kalau orang Islam, hari Jumat tuh kadang malah nggak Jumat. Berbeda, setianya beda. Orang-orang Konghucu, orang Tionghoa, orang non-Islam itu kalau hari Minggunya dia, nggak ada yang buka gede, betul nggak, Bu? Padahal offsetnya sehari jutaan sampai puluhan juta. Enggak, Bu. Karena dia itu hari dewa katanya, Bu. Hari dewa dan dewi katanya, Bu. Hari mendekatkan diri. Lah ini kita hari Sayyidul Ayyam. Diciptakan nur para nabi, diciptakan nurnya dunia, diciptakan nurnya bidadari, diciptakan nurnya surga, diciptakan arasnya Allah, diciptakan yang baik-baik di hari Jumat. Ini kita malah keluyuran nyari dunia yang sudah Allah jamin akan dipenuhi. Giliran nasib akhirat yang tidak ada jaminan, malah kita santai-santai baik, Bu. Nah, ini yang kebalik. Kemudian setelah beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdirnya Allah, baik ataupun yang buruk. Tapi jangan sampai salah ngomong, Bu. Saya kan rusak begini, Pak Ustadz, memang sudah takdir dari sononya katanya. Itu orang salah, Bu. Saya kan udah dibuat begini, Pak Ustadz, ya salin aja Allah tuh yang nyiptain saya. Ini banyak orang berkata yang salah karena nggak ngaji. Saya hancur begini, Pak Ustadz, saya bobrok begini, saya rusak begini, memang dari sononya katanya. Itu nggak boleh. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang jelek datangnya dari diri kita, karena jauh daripada Allah, jauh dengan orang-orang soleh, jauh daripada doa. Makanya takdir itu ada dua, Bu. Namanya qadha mubrom sama ghairu mubrom. Takdir yang mubrom sama yang ghairu mubrom. Kenapa saya dulu pertanyaan ada yang membingungkan. Sampai saya tanya tuh, Bu, Pak Ustadz, sebetulnya takdir itu kayak mana? Apa nggak bisa kita rubah? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Ada yang memang kehendak Allah murni, ada yang dikehendakkan dengan kita juga, loh. Contoh, kalau belum mati Pak Ustadz katanya. Apa takut kita Pak Ustadz? Ya coba dari sini ke Biren 100 km, jangan berhenti, Bu. Kira-kira masuk enang-enang nggak, Bu? Itu mobil masuk, Bu. Habis itu ibu tidur di pinggir jalan, Bu, di tengah. Saya kasih 2 juta. Nanti subuh saya kasih cash. Berani geser nggak, Bu? Jamin mati nggak? Nah, mati. Itu namanya takdir ghairu mubrom. Ghairu mubrom, selain daripada memang izin daripada ini kehendak Allah. Kita mau jadi orang bego, ya tidur aja di rumah. Mau jadi orang kelaparan, nggak usah kerja. Ngalamu depan TV. Nanti kalau listriknya mati, nggak bisa bayar listrik, mati juga listrik. Jadi salah. Tapi kalau yang namanya takdir mubrom, Bu, itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena kehendak Allah. Contoh nih, ini Ibu Rahma lahir di Takengon. Kenapa nggak lahirnya di Washington DC atau kadang di Istanbul, Turki? Nah, itu nggak ditanya tuh, Bu. Wahai Ibu Rahma, kenapa engkau lahir di Takengon Aceh, tidak di Amsterdam atau kadang di New York, Amerika lebih keren sedikit ya, Bu? Kok lahirnya di pegunungan Aceh? Tidak ditanya. Memang itu izin keinginan Allah, Bu. Kemudian dikasih tingginya 160. Kenapa nggak 2 meter terus, Bu? Ngutip kopi menang kita, bukan? Leles-leles. Nggak ditanya sama Allah. Oh, dikasih kulitnya kok sawo matang, kenapa nggak yang putih itu? Itu nggak ditanya. Izin daripada keinginan Allah. Ibu dilahirkan dari anak petani atau dilahirkan dari anak mungkin orang sederhana,
selama beriman itu sebetulnya orang yang dicintai Allah. Kalau diminta, saya inginnya Pak Ustadz, lahirnya itu saya di Mekah deh atau di Madinah, anaknya Raja King Salman ini kan kayak enak ya Bu. Enggak Bu, belum tentu anaknya Raja Salman pun besok dapat kemuliaan di akhirat. Contoh kalau udah stroke permanen, harta tidak bisa menolong Bu. Mohon maaf, kalau jangan tuh stroke, udah komplikasi saja Bu. Ibu mau makan jengkol, ada urin, ginjalnya kotor nggak bisa. Mau makan ini kepiting, kolesterolnya ngeri. Nah, sudah semua, ininya nggak bisa lagi. Jadi tidak bisa menolong, kesehatan pun tidak bisa menolong. Itu namanya takdir mubrom. Contoh lagi, ibu dilahirkan ibaratnya dalam keadaan naudzubillah min dzalik cacat. Itu nggak akan diberi pertanyaan, bahkan diberikan rukhsah, keringanan karena menerima izin daripada keinginan Allah. Jadi kita banyak orang yang nggak ngaji, karena sekarang ini banyak ustadz model baru, namanya ustadz zaman now. Zaman now ini keblinger Bu, saking pinternya minterin. Ada sebagian anak-anak murid ini saking dia, wah sekarang mah gampang, udah belajar pakai apa? Google katanya kan. Itu ustadz saya, pencet keluar. Jadi kalau semuanya harus dengan akal yang tidak sesuai dengan akal, nanti ujung-ujungnya orang itu tidak beriman. Karena Islam itu tidak semua bisa dicerna oleh akal. Tapi insya Allah 70% berkenaan dengan akal, dalil nakli dan dalil akli. Anak-anak yang tidak pernah tahu tentang pembelajaran agama, orang tuanya tidak mengarahkan, jadi pertanyaannya itu kritis Bu. Ustadz katanya, kalau kita sholat, kalau udah kentut batal Pak Ustadz? Ya batal Pak Ul katanya. Terus kalau mau sholat wudhu lagi Pak Ustadz? Ya iyalah, masa nggak wudhu langsung sholat? Tapi saya bingung nggak Pak Ustadz, kenapa yang kentut ini pantat kok yang dibasuh muka Pak Ustadz? Pertanyaan begitu Bu. Saya diam aja Bu. Ini bocah kurang ngajar, tanyanya buat bingung. Tapi tak bilang, kamu kalau kentut yang malu itu pantat atau muka? Ya muka apa? Nah itu yang dibasuh makanya. Jadi bahasanya itu sudah rusak tuh. Karena ini dibentrokkan dalil akli dengan nakli. Kadang-kadang dalil nakli dibenturkan dengan nakli. Ini orang yang sudah rusak. Ini contoh masalah tadi kentut. Karena kita ini biasa hebat, pakai bahasa plesetan tapi terarah juga. Kamu kalau kentut yang malu pantat kamu apa muka kamu? Muka saya Pak Ustadz. Nah itu yang dibasuh makanya. Nah, hanya dia diam. Oh, ini gara-gara ngajinya lewat Google. Nah di sini saya udah sering ketemu anak-anak yang pahamnya udah campur sari, itu udah sering. Karena kita udah biasa main di Bahsul Masail, biasa debat secara sehat, ya kita layani. Mau debat secara kitab ilmiah atau secara filosof boleh. Kemudian setelah beriman kepada takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk, orang tersebut qala shadaqta, engkau benar ya Rasulullah. Sahabat yang lain dibenerin lagi katanya. Tadi nanya, benerin lagi dia. Jadi dia yang pura-pura jadi murid, dia pura-pura jadi gurunya. Betul katanya. Lanjut lagi, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fa'ahdirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Qala, Nabi SAW bersabda, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah, fa'innahu yaraka. Sembahlah Allah, patuhilah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa lihat Allah, maka i'tiqadkanlah, yakinkanlah dalam hati imanmu bahwa Allah setiap saat melihat engkau. Ini arti daripada ihsan. Oh gitu. Jadi orang tersebut membenarkan lagi, shadaqta, betul. Bertanya lagi, ya Rasulullah, fa'ahdirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nah kalau hari kiamat tuh sudah mulai sedih tuh. Jangan pun kok kiamat besar,
kiamat kecil pun kita sudah kadang membayangkan, oh ya Allah, 10 tahun saya nyelengin untuk membuat rumah. Terkadang 20 tahun, pintu belakang pun belum tertutup, jendela dapur pun belum kebeli. Tiba-tiba ketika dapat musibah, rontok dalam berapa detik. Dulu waktu kita di Serempak, bencana di Gayo, wah sedih Bu. Orang pada sholat di Blang Mancung, rame tuh. 7 hari, 2 minggu udah separuh, 1 bulan bubar maneh, bubar lagi. Bahkan lebih liciknya, retak sedikit, bantuannya lumayan, diretakin terus biar dapat yang baru. Ini kayak gini malaikat dikerjain, oh besok tak habisin sekali sama tulang-tulang. Ini manusia. Karena saya bukan cuma cerita, langsung saya masuk kampung Serempak pakai mana. Semua udah saya masukin 90% soalnya. Isi tahu. Oh makanya betul, cocok lah kalau malaikat mampir di situ, saya bilang gitu. Cocok sekali. Kemudian apa ciri-ciri hari kiamat wahai Rasulullah? Kapan hari kiamat? Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang diberi pertanyaan. Jadi kan sama-sama orang pintar, bukan orang-orang alim. Jadi pakai bahasanya itu pakai bahasa Quran, pakai bahasa hikmah. Kemudian orang tersebut tidak kekurangan lagi Bu, bertanya lagi, ya Rasulullah, apa daripada ciri-cirinya terjadinya hari kiamat? Fa'ahdirni an amaratiha. Apa tanda-tandanya ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW bersabda, angtalidal amatu rabbataha. Tatkala seorang apa tuh namanya raja, ya kan, dilahirkan, tapi beliau ini durhaka kepada orang tuanya. Seorang amat itu budak dulu. Amat itu dilahirkan daripada tuannya. Wa antarul khufatal urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu melihat orang-orang yang di pelosok negeri, yang di pergunungan, berbangga-banggaan dengan bangunan-bangunan yang bermegah-megahan. Sudah nampak Bu? Sudah. Dulu 10 tahun yang lalu masih di kampung kita lihat rumah papan masih banyak ya kan Bu. Dulu bawa pasir itu susah Bu, bawa bata, bawa semen. Sekarang yang lebih megah, lebih kaya di pegunungan. Sama di Jawa, di Banten, di Bandung, di Gayo. Jadi sekarang yang di dataran tinggi yang lebih bermegah-megah dan duitnya memang lebih banyak karena tanamannya banyak Bu. Itu di mana-mana sudah saya saksikan. Jadi di sini kalau ibu sudah melihat fenomena orang berbangga-banggaan dengan harta benda, apalagi bermegah-megahan dengan bangunan rumah yang permanen di daerah pelosok, sudah dekat. Yang pertama tadi seorang raja, ya kan, yang bahasanya dilahirkan oleh hamba sahaya. Ini maksudnya apa? Seorang anak yang aturan taat sayang berbakti kepada orang tuanya, tapi orang tuanya diberikan penghormatan, dihargai seperti seorang budak melahirkan raja. Ini sekarang. Apalagi sudah banyak dikasih makanan yang instan, suntik-suntik yang produk dari orang-orang non-Islam. Di situ kenapa tinggal anak-anak kita kadang rusak Bu? Ada zat keram, ada zat anjing gila, ada zat narkobanya. Makanya pernah saya share itu dari Dokter Heru, itu spesialis di Jakarta yang orangnya agamanya tinggi, kawan Dokter Zaidul Akbar. Beliau tahu ini Evenol itu apa saja kandungannya, obat ini itu apa, ini kadarnya apa, itu beliau tahu. Makanya kalau kepingin kita pengen sehat, belajar seperti kembali ke alam zaman dahulu. Dari pengobatan dikenalkan dengan daun-daunan, dengan madu, dengan direbuskan ini, dibuatkan ini, terapi alam, terapi jalan, terapi sholat, terapi matahari, terapi minjak bumi, itu terapinya begitu. Makanya seorang dokter pernah membuka praktek di Madinah, itu sampai 2 tahun nggak ada pasien Bu, rugi Bu. Waktu diselidiki
Ternyata masyarakat yang mengikuti sunnah Nabi, kita ketika sakit bukan langsung ke dokter. Pertama yang diambil apa Bu? Air wudhu. Kita sholat. Mana tahu kita ini terlalu mikirin dunia berlebihan. Jadi tenaga ini terpacu, kurang istirahat, hati tidak tenang, tenaga terkuras, pikiran stres. Jadi metabolisme tuh turun. Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat-ayat yang membuka pintu rezeki. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca surat ayat 1000 dinar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu